Udah siap belum? Oke, kuliah izin kita mulai ya agendanya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ulang deh sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa nasta'in wa sallallahu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, hari ini puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di mana kita tercinta ini dengan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan terang benderang seperti pada hari ini. Untuk hari ini, alhamdulillah kita kedatangan dua peserta cantik nih teman-teman dari Yayasan Belajar Indonesia. Boleh sapa kakaknya dulu? Oke, nanti kakaknya bakal kenalan sama teman-teman, tapi nanti ya. Nah, sebelum kakaknya kenalan nih, kita buka dulu agenda kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya supaya lebih berkah akan ada pembacaan ayat isi Al-Quran dari salah satu teman kita. Kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Mbak Nuka dan Mbak Liza yang hadir di Sekolah Alam Indonesia untuk sharing. Kemudian guru-guru SD 5 Sekolah Alam Indonesia yang sangat saya banggakan, dan anak-anak semuanya, anak-anak SD 5 yang hebat-hebat semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayang bagi semua. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kumpul khusus kelas 5 di sini dalam rangka mendengarkan sharing ya dari tamu kita nanti yang akan kalian mungkin banyak informasi yang akan diserap. Tapi pandangan yang pertama akan disampaikan bahwasanya yang pertama ya dari tugas kita di muka bumi ini. Apa salah satu tugas kita di muka bumi? Ada yang tahu nggak? Ya, betul. Terus
betul banget. Jadi siapa namanya? Baik. Terima kasih tadi sudah dijawab. Salah satu tugas kita di muka bumi adalah menjaganya, menjaga bumi serta isinya, ya, melestarikan hewan yang ada di bumi ini, menjaga tanaman, tumbuhan dan sekitar kita semua. Dan termasuk kalian akan berangkat ke Taman Nasional Waikabas bukan tanpa misi. Ada misi yang kalian emban, yaitu salah satunya melestarikan badak yang ada di Indonesia. Dengan berbagai kegiatan dan ikhtiar yang kita lakukan, mudah-mudahan sekecil apapun distribusi kita, kontribusi kita untuk melestarikan hewan, tumbuhan, dan bumi dan seisinya itu bagian dari amal kebaikan kita. Ya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang akan sharing dari YABI, ya, dari Yayasan Badak Indonesia, di mana mempunyai concern terhadap pelestarian badak dan menjaga habitatnya. Seperti halnya kita manusia, badak juga perlu hidup, ya, dan habitatnya terjaga. Oleh karena itu kita semua perlu memupuk, ya, terus kesadaran dalam diri kita bahwasanya kita mempunyai misi di dunia ini untuk menjaga dan melestarikan salah satunya hewan langka yang ada di Indonesia itu badak. Dan tentunya kita tidak bisa, sekolah alam Indonesia tidak bisa sendiri bergerak. Tentunya kita berkolaborasi kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, salah satunya YABI, yang alhamdulillah banyak ilmu, banyak sharing, banyak pengetahuan yang dibagikan kepada kita semua. Dan saya pribadi dan atas nama Sekolah Alam Indonesia untuk dan Balinda, terima kasih banyak terus berkolaborasi dengan kami mewujudkan mimpi-mimpi pelestarian hewan di Indonesia, terutama badak Jawa dan Sumatera. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramdan atas sambutannya. Selanjutnya kita ke acara inti nih teman-teman. Yang teman-teman tunggu dari tadi itu alhamdulillah kami sudah hadir di depan kita. Kepada Kanute dan Alida dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri ya, Saya izin berdiri boleh ya teman-teman? Oke deh. Sebelum kita kenalan nih sama badak di Indonesia, izinkan kami kenalan terlebih dahulu ya. Tak kenal maka saya. Mohon izin Pak Ramdan, Ibu Bapak Hasil Sekolah Alam Indonesia Sudal. Saya Nuke Ariji, biasa dipanggil Nuke. Mungkin teman-teman semua bisa panggil Kak Nuke saja. Saya bersama rekan di YABI dengan Kak Linda Fitria, biasa dipanggil Kak Linda. Kita berdua di sini benar tadi yang disampaikan Pak Ramdan, kita mau sharing sama teman-teman terkait badak di Indonesia. Kita sebelum teman-teman mengenal badak nih, kita sebenarnya mau kasih tahu dulu nih, sebenarnya apa sih Yayasan Badak Indonesia atau tadi yang disebut YABI disingkatnya. Nah, ini kita perkenalan dulu nih teman-teman. Nah, ini kita organisasi teman-teman, organisasi yang bermitra dengan Kementerian Kehidupan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pernah dengar nggak teman-teman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Ada yang pernah dengar? Enggak ya? Nah, disingkatnya KLHK. Nah, kita bermitra nih untuk melestarikan badak Indonesia, yaitu badak Jawa dan badak Sumatera. Betul. Jadi Indonesia punya dua badak, yaitu badak Jawa dan badak Sumatera. Nah, YABI ini kita
bermitra. Nah, kita bermitra dengan kementerian, kita punya program-program kerja. Nah, program-program kerja kita itu ada di beberapa taman nasional. Nah, ada di 3 taman nasional yang berfokus kita kerja. Itu ada Badak Jawa, Taman Nasional Ujung Kulon. Kemudian Badak Sumateranya ada di Taman Nasional Waikambas dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Nah, teman-teman kan rencananya mau ke Waikambas ya, benar nggak sih? Apa nggak jadi? Jadi kan nih ke Waikambas. Oh, jadilah. Nah, iya, itu salah satu program kerja YABI di Taman Nasional Waikambas. Nah, sebelumnya nih, sebelum ke materi, kami tuh mau kasih schedule atau jadwal kita hari ini untuk sharing tentang badak. Jadi yang pertama kita mau adakan pretest dulu, teman-teman izin mau pretest dulu. Kita mau adain survei. Ada 5 pertanyaan yang teman-teman harus isi. Sebenarnya kita cuma mau lihat sih perbandingan antara setelah sebelum kita sharing dan setelah sharing seperti apa. Nah, setelah itu, setelah pretest, kemudian kita ada materi sedikit nih. Kemudian kita mau kasih lihat teman-teman video tentang badak. Setelah itu kita main games. Nah, nanti gamesnya ini Kakak Linda nih yang yang mandu teman-teman. Nah, gamesnya ini games ular tangga. Kita udah bawa ular tangganya, jadi teman-teman siap-siap kita bagi ke 7 kelompok. Ini benar ya, ada 35 orang. Nah, nanti kita 7 kelompok atau 5 kelompok ya? 5. Oh iya, 5 kelompok. 5 kelompok. Jadi setiap kelompoknya 7 orang. Siap-siap nanti kita bagi kelompoknya jadi 7 orang. Kita juga bawa hadiah nih kalau ada yang menang. Siap-siap ya. Udah dari Abi kita udah bawa hadiah nih untuk teman-teman yang nanti menang. Nah, setelah itu jadwalnya setelah games kita mau adain post-test lagi. Setelah pretest, post-test. Nah, sekian jadwal untuk sharingnya. Nah, teman-teman siap-siap ya. Nanti Kak Linda dan Kak Munu mau bagi-bagi pertanyaan. Nanti diisi dulu. Semua bawa pulpen kan? Tentunya bawa. Oke deh. Baik, kita kerjain soal. Bentar, kita kerjain soal dulu ya, teman-teman ya. Ini ngerjain soalnya nanti sendiri-sendiri, bukan kelompok ya. Ini nggak ada salah benar, nggak masuk nilai rapot juga, jadi nggak usah takut ya pas ngisinya. Jangan ya, 1 orang 1. Nggak boleh nyontek ya. Nggak boleh nyontek ya. Langsung diisi. Kalau udah selesai langsung tunjuk tangan aja ya. Langsung kita ambil. Ayo yang udah selesai. Belum Mbak, belum selesai baru dibagi. Mbak, itu yang masuk cuma 29. Oh nggak tahu. Iya, Oh yang udah. Iya, yang udah ya. 29 berarti dibagi. Sudah ya. Nanti terakhir ya. Oke, terima kasih. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya sudah diisi beberapa pertanyaan. Ini 5 ya. Ininya total pertanyaan yang kita siapkan. Di sini sih sebenarnya nanti akan ada post test lagi di akhir. Dan nanti pada saat games banyak pertanyaan di ular tangganya nih, banyak pertanyaan. Nah, siap-siap. Jadi semua pertanyaannya bisa kejawab kalau teman-teman bisa melihat dari materi yang kita siapkan. Nah, jadi siap-siap ya. Kita kenalan
dari 5 jenis badak di dunia. Tadi salah ya berarti. Iya. Nah, kalau di dunia betul teman-teman ada 5 jenis badak. Kalau di Indonesia kita punya 2 jenis badak. Nah, ini dia, teman-teman harus bangga nih. Dari 5 jenis badak, kita punya 2. Nah, terus siapa yang menjaga di 2 badak? Siapa nih yang bertugas menjaga badak-badak di Indonesia nih? Yabi. Betul, Yabi. Tapi bukan cuma Yabi yang bertugas, tapi teman-teman juga harus ikut. Ya, betul, bertugas untuk menjaga badak-badak kita. Nah, kita harus bangga dulu teman-teman. Kita harus bangga dulu nih. Kita punya 2 badak. Jenis badak di dunia itu kita yang punya. Jadi yang menjaga harus kita juga teman-teman. Jadi bukan cuma pemerintah, bukan cuma Yabi yang bertugas menjaga badak-badak ini, tapi kita semua masyarakat Indonesia bertugas menjaga badak-badak kita. Begitu teman-teman. Nah, ini 5 jenis badak di dunia. Ada yang udah pernah lihat badak di taman safari gak? Ada yang lihat? Nah ya, itu kira-kira badak apa ya teman-teman? Badak putih, betul. Jadi siapa belum pernah ke taman safari? Belum ya? Oh belum. Belum pernah ya. Jadi benar di taman safari, di kebun binatang taman safari ada badak. Tapi bukan badak Indonesia teman-teman. Nah, badak Indonesia ini tidak ada di kebun binatang manapun. Nah, yang ada di kebun binatang hanya badak putih. Itu ada di Taman Safari Bogor di Puncak ya. Nah, kalau teman-teman ke sana nanti itu kalau yang itu teman-teman lihat badak Indonesia, tapi badak yang punyanya Afrika. Jadi Afrika punya 2 badak. Badak putih dan badak hitam. Nah, makanya badaknya besar sekali. Nah, Indonesia punya 2 jenis badak. Badak apa teman-teman? Nah, betul. Badak Sumatera dan badak Jawa. Nah, kalau India dia punya juga badak, yaitu badak India. Nah, kira-kira nih, kalau badak Sumatera yang kita lihat ini, culanya ada berapa teman-teman? 2. Kalau badak Jawa yang kita lihat ini, culanya ada berapa? 1. Jadi kelihatan banget ya, ciri-ciri badak Sumatera punya cula, badak Jawa punya cula. Nah, teman-teman harus bisa membedakan ya. Karena apa? Badak punya kita loh. Badak Jawa, badak Sumatera punya Indonesia loh. Jadi teman-teman harus tahu satwa-satwa yang ada di Indonesia punya. Teman-teman harus bangga punya badak 2 jenis badak ini. Nah, kalau kita lihat, kok Kak badak Jawa dan badak India sama-sama punya cula 1 ya? Iya nggak? Kelihatan nggak? Betul ya? Nah, kalau badak Sumatera punya cula 2 mirip dengan badak Afrika. Badak Afrika kan ada badak putih dan badak hitam. Nah, mirip ya dengan badak Sumatera. Tapi kira-kira ciri-ciri lainnya apa sih Kak? Badak Sumatera dan badak Jawa? Betul, warnanya udah bisa kelihatan ya. Kalau badak putih warnanya warna putih. Kalau badak hitam warnanya, kalau badak Sumatera warnanya ya coklat, betul. Jadi benar sekali. Jadi cirinya badak Sumatera punya warna coklat kemerahan. Kita lihat videonya, mau
Tapi nanti kita harus bisa membedakan badak India dengan badak Jawa. Karena apa? Nanti kalau teman-teman mau pakai gambarnya badak Jawa nih untuk menyebarkan informasi lagi, yang dipakai malah badak India bukan badak Jawa. Nah, padahal kita loh yang punya badak Jawa dan Sumatera, jadi teman-teman harus tahu ciri-cirinya seperti apa. Ya, next. Nah, ini dia status badak Indonesia ini sangat-sangat memprihatinkan. Kalau teman-teman lihat tadi badak Afrika punya populasi berapa? Ribuan. Nah, badak India sekarang 3 ribuan. Badak Indonesia, badak Jawa, badak Sumatera 100 aja nggak sampai teman-teman. Iya nggak? Nah, ini dia kekhawatiran kita semua. Jadi ini nggak cuma pemerintah aja nih yang merasa kita khawatir dengan keadaan ini. Jadi teman-teman juga harus tahu kondisi badak-badak kita hampir punah di alam. Jadi kita sebagai orang Indonesia yang bangga punya badak-badak Indonesia harus juga berkontribusi nih untuk melestarikan badak-badak kita. Nah, dengan teman-teman berkunjung ya dan mau kenalan dengan badak-badak kita, itu sudah hal yang sangat luar biasa. Nah, apalagi Waikambas itu adalah habitat asli badak Sumatera. Nah, nanti teman-teman bisa lihat bagaimana badak Sumatera hidup di habitat aslinya. Nanti sesi pertanyaannya ya teman-teman. Nah, ini kita kenalan dulu sama badak Jawa. Tadi kan badak Jawa dengan badak India sama-sama punya culang. Nah, ciri-ciri khususnya lagi yang membedakan badak Jawa dan badak India apa nih teman-teman? Ada yang mau jawab? Di belakangnya ada bentol. Nah, jadi kalau untuk lipatan di tubuhnya, semua badak punya lipatan. Nah, kayak badak Sumatera punya 2 lipatan, kemudian badak Jawa dia punya banyak lipatan. Nah, teman-teman bisa lihat kan lipatan-lipatannya banyak sekali, bisa sampai 14 lipatan. Nah, badak India pun punya lipatan. Nah, tapi yang mencirikan badak Jawa adalah lipatan di pundaknya. Nah, itu dia ciri khusus badak Jawa. Di sini pundak sini, pundak belakang. Lipatan tubuh di badak Jawa. Nah, di sini. Nah, itu ciri-ciri khusus badak Jawa dibandingkan badak India. Dia juga punya bibir yang runcing, teman-teman. Yang runcing seperti fungsinya untuk jari. Nah, jari biasanya untuk apa sih, teman-teman? Kalau kita memegang, betul. Jadi badak Jawa nih punya mulut atas, punya bibir atas runcing, itu untuk mengambil makanan, mengaitkan makanannya. Jadi kayak ngambil ya tadi ya, jadi kayak ngambil, memegang makanannya. Nanti kita lihat videonya bagaimana si badak Jawa mengaitkan makanannya. Nah, ini ciri-ciri khusus badak Jawa dengan badak India. Jadi teman-teman kalau ditanya bedanya apa sih badak India dengan badak Jawa? Ada yang mau jawab? Bedanya apa?
memiliki tadi itu persamaannya ya, memiliki satu cula, sama-sama punya satu cula, badak India dan badak Jawa. Tapi perbedaannya apa? Memiliki banyak lipatan di khususnya di pundak ya. Terus ada lagi bibirnya bukan tajam tapi runcing, betul sekali. Jadi bisa membedakan ya teman-teman ya. Bedanya badak Jawa dan badak India. Badak Jawa punya itu adalah badak yang berambut, satu-satunya badak yang punya rambut. Nah, jadi mereka kalau itu kayak beruang teman-teman. Dia punya itu dia. sama Pak Presiden Jokowi juga tuh yang punya badak. Ini namanya sedang mira. Nah, teman-teman di SMS sekarang kami jadi waktu itu gini dia itu memilih untuk hari dulu dan juga waktu malam hari atau pagi kita. Jadi waktu itu kita semua kayaknya si sedang mira itu merasa kayaknya nanti di Thailand, di semenanjung Malaya, di Myanmar. Nah, iya dulu namanya badak Jawa juga. Kemudian terakhir 2010 sudah dinyatakan punah di Vietnam. Dan itu ditemukan badak Jawa diburu oleh pemburu. Nah, akhirnya Vietnam mengumumkan ya bahwa badak Jawa sudah punah di Vietnam dan satu-satunya badak Jawa sekarang hanya tinggal di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, teman-teman, jadi sebanyak ini badak Jawa nih dulu ya. Bahkan dulu tuh di Pekalongan itu tuh ketemu tuh badak Jawa di Jawa Tengah tuh. Sekarang saking sudah hampir ya kritis ya. Sekarang hanya ada di ujung nih, di ujungnya Pulau Jawa, yaitu di ujung Kulon. Nah, ini dia. Jadi badak Jawa nih sekarang populasinya hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, sekarang kita ke badak Sumatera. Nah, badak Sumatera yang nanti teman-teman mau datang nih ke rumahnya ya, ke rumahnya badak Sumatera langsung, ke habitatnya langsung, yaitu di Taman Nasional Waikambas di Lampung ya. Nah, ini dia. Tadi kan ada gambar ya. Ada gambar nih di pertanyaannya. Ada manakah badak Sumatera? Kenapa yang di tengah? Karena yang di tengah itu sebenarnya badannya lebih besar dan warnanya putih kan, abu-abu gitu, itu badak putih teman-teman. Jadi sebenarnya adalah badak ini emang gak terlalu kelihatan ya karena dia habis berkubang. Sebenarnya warnanya badak Sumatera itu tadi yang bener ya, warnanya coklat kemerah-merahan. Dan badaknya tuh agak kecil teman-teman. Jadi badak terkecil di dunia badak apa? Badak berambut di dunia badak apa? Nah, betul. Jadi ciri-cirinya badak Sumatera selain culanya dua, ada dia punya berambut, dia juga terkecil. Jadi itu gampang kalau melihat badak Sumatera, lihat aja yang paling kecil. Tadi kan di 5 jenis badaknya yang paling kecil kelihatan ya badak Sumatera. Terus dia punya rambut juga nih di badannya. Terus juga lipatan teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat lipatannya ada 2, itu badak Sumatera. Nah, itu dia. Nah, teman-teman, kalau tadi kan ada pertanyaan tuh, badak Sumatera tuh emang ada di Sumatera aja ya? Kita lihat ya, persebaran badak Sumatera. Nah, badak Sumatera dulu juga sama kayak badak Jawa, ada di beberapa negara. Tapi sekarang
badak Sumatera hanya ada di Indonesia. Nah, di Indonesia itu ada di Taman Nasional Gunung Leuser. Itu di Aceh. Pernah dengar nggak Leuser di Aceh? Pernah ya? Nah, itu badak masih ada di sana, badak Sumatera. Kemudian ada di Bukit Barisan Selatan dan terakhir di mana nih? Taman Nasional Waikambas. Nah, tapi teman-teman ada sub badak Sumatera yang masih tersisa di Kalimantan. Nah, berapa? Wah, hebat ya. Jadi pertanyaannya langsung populasinya. Ada berapa nih di Kalimantan? Nah, jadi di Kalimantan tuh juga ada badak Sumatera, teman-teman. Tapi memang lebih kecil dibandingkan badak Sumatera di Sumatera. Dan populasinya lebih sedikit dibandingkan di Sumatera yang di Kalimantan itu. Jadi bisa kita hitung jari, mungkin masih ada sekitar 14, itu paling banyak ya. 14 itu, jadi yang baru dicari ini sekitar 3 atau 4 ya badak Sumateranya. Nah, lanjut. Nah, kita mau cerita tentang program YABI nih di setiap taman nasional. Nah, YABI ini punya beberapa program di taman nasional. Tadi kan untuk yang badak Jawa di taman nasional apa? Badak Jawa? Taman nasional? Ujung Kulon. Kalau yang badak Sumatera, taman nasional? Waikambas. Nah, di Waikambas ini kita punya 2 program. Program perlindungan dan program penangkaran. Nah, katanya nih teman-teman ada agenda yang mau lihat program kita yaitu penangkaran di Taman Nasional Waikambas. Namanya SRS, yaitu Suaka Rhino Sumatera. Benar nggak ya teman-teman, nanti akan mengunjungi SRS. Kita lihat nih bagaimana kegiatan SRS di sana. Nah, nanti kita minta Kak Linda buat cerita. Karena terakhir ada kelahiran badak, yaitu badak rosa. Badak rosa nih badak yang ditemukan di Bukit Barisan Selatan ya. Jadi kita selamatkan, kita selamatkan di SRS. Kemudian selama 17 tahun dia di SRS. Baru kemarin tahun 2021 ya, 2022 melahirkan anak, namanya Sedah Mira. Nah, yang mendokumentasikan badak lahir itu teman-teman mau tahu nggak siapa? Kameramennya siapa coba namanya? Namanya Kak Linda. Jadi Kak Linda langsung loh yang mendokumentasikan kelahiran badak di SRS ini. Nanti coba kita dengar ya ceritanya, bagaimana sih Kak bisa mendapatkan dokumentasi, karena sangat-sangat sulit teman-teman. Ada videonya, ada. Nanti di akhir kita lihat video-video badak. Oke? Nah, silakan Kak Linda cerita tentang SRS, badak-badak di SRS dan pengalamannya menjadi kameramen atau mendokumentasikan badak lahir di SRS. Mangga Kak Linda. Oke, terima kasih Kak. Selamat pagi teman-teman. Ini kok pada lemes sih? Selamat pagi. Nah, tadi kan Kak Niko udah jelasin ya tentang badak-badak di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada 2 badak, badak Sumatera dan badak Jawa. Nah, sekarang salah satu upaya pemerintah Indonesia bersama Yayasan Badak Indonesia untuk mencegah atau memperlambat kepunahan badak, terutama badak Sumatera, itu adalah dengan penangkaran badak. Ada yang tahu nggak di sini? Penangkaran itu apa? Apa? Menjaga kehutannya, kepunahannya. Oke, yang lain, penangkaran itu apa kira-kira? Tempat merawat supaya tidak diburu. Yang lain? Penangkaran
penangkaran badak? Tempat memelihara badak, ya, hampir. Jadi penangkaran badak itu seperti kalau teman-teman di sini ada yang punya sapi nggak di rumah? Sapi atau kambing. Nah, penangkaran tuh mirip itu. Jadi tujuannya memang untuk memperbanyak populasi badak, memperbanyak individu badak Sumatera. Jadi di SRS ini kita punya beberapa badak yang nantinya itu akan dipertemukan dan nanti mereka akan beranak pinak, mereka akan banyak keturunan, dan itu nanti akan mencegah kepunahan dari badak Sumatera. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak kira-kira di SRS itu kan di sini disebutkan SRS itu dulu dibangun tahun 96. 96 itu dulu Kalinda juga masih belum lahir. Itu kayak 27 tahun lalu, dan sekarang SRS itu luasnya sekitar 250 hektar, lebih tepatnya 247 hektar untuk 8 ekor badak. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak di sini? Satu badak itu butuh berapa hektar? Berapa? 10? 20. Nah, iya, jadi satu badak di SRS itu butuh sekitar 2 kali 10 hektar. Iya, 2 kali 10 hektar. Jadi kalau di total itu ada 20 hektar. Kenapa seperti itu? Lanjutkan. Jadi kalau 2 kali 10 hektar itu seperti ini. Di SRS itu kita ada 2 ring, kayak donat gitu teman-teman. Mungkin pizza ya, pizza. Jadi kalau teman-teman makan pizza itu kan ada satu slice-nya itu, satu slice itu ukurannya 2 kali 10 hektar, itu untuk satu badak. Dan setiap slice itu di sini nanti ada pagarnya, ada pagar kejut untuk listrik. Jadi badak-badaknya itu nanti dia nggak akan keluar dari ring ini. Jadi masih akan tetap terpantau dengan ring yang ada di SRS. Jadi nggak boleh nanti, kan badak itu sifatnya soliter, dia nggak seperti gajah. Gajah kan berkelompok, kalau badak itu soliter. Ada yang tahu nggak di sini soliter itu apa? Menyendiri, betul. Jadi badak itu nggak bisa nanti main ke tetangga gitu, nggak bisa. Jadi kita menghindari itu. Di tengah-tengah ini nanti kalau ada badak jantan sama badak betina yang mau bertemu, nanti mereka ketemunya di sini. Jadi nanti di sini ada pintu-pintunya teman-teman, ada pintu. Kalau sudah waktunya bertemu, mereka nanti bisa ketemu di sini. Gitu. Nah, pagar-pagar yang ada di masing-masing slice pizza itu ada seperti ini. Jadi slice-nya itu seperti ini. Jadi nanti badaknya itu kalau misal dia mendekati pagar, dia biasanya udah tahu pagarnya itu nanti ada listriknya gitu. Tapi listriknya ini cuma untuk mengejutkan badak gitu. Jadi nggak berbahaya untuk badak. Kalau kena manusia nggak? Kalinda pernah dulu kena juga, nggak sengaja kena pas mau masuk ke kandang. Terus itu rasanya kayak kesetrum. Jadi kayak kita kaget gitu, kayak listrik yang kaget yang nggak mematikan. Begitu. Nah, di SRS itu kan di sana juga ada dokter hewan, terus ada perawat badak. Nah, di sana kita juga ada mes dan juga kantor di dalam hutan. Nah, Kalinda sebenarnya SRS itu di sebelah mananya Waikambas sih, Kak? Nah, jadi kalau teman-teman nanti lihat di peta itu, Waikambas itu sebesar ini teman-teman. Ini ada di Lampung ya, di Provinsi Lampung. Dan SRS itu di zona khusus Taman Nasional Waikambas. Dia cuma, kalau zona khusus ini kita tarik ke sini, SRS itu cuma segini. Ini yang sekarang menjadi tempat tinggal 8 ekor badak di SRS. Jadi sisa badaknya, jadi di Waikambas itu ada 2 jenis badak ya. Pertama, badak yang ada di SRS, yang ada di penangkaran. Yang kedua adalah badak liar. Badak liar Waikambas itu ada di sini. Kenapa? Nggak ada. Kalau badak liar nggak ada pagar. Yang ada pagarnya itu cuma yang di SRS yang memang nggak. Kan badak itu dia selain soliter dia juga pemalu. Jadi biasanya dia itu jarang untuk keluar kawasan. Dulu pernah ada cerita badak Sumatera Rosa dan juga badak Sumatera Ratu. Dulu mereka juga keluar kawasan, tapi dulu karena mereka masih kecil, jadi mereka dulu keluar kawasan. Jadi mereka
ke desa itu diduga karena mereka kehilangan induknya, jadi dia tersesat gitu, makanya bingung dan akhirnya keluar kawasan. Tapi badak ratu waktu itu akhirnya kita selamatkan, kita translokasi karena mencegah dari perburuan. Kita akhirnya bawa dia ke SRS dan akhirnya sekarang dia udah punya 2 anak teman-teman, namanya Andatu sama Delilah gitu. Tahu nggak Delilah siapa yang ngasih nama? Bukan saya. Saya siapa? Yang dulu yang ngasih nama Delilah itu Bapak Presiden Jokowi. Wow, kaget kan? Oke, lanjut. Nah ini, jadi tadi kalian bilang di SRS itu ada berapa? 8 ekor badak. Jadi ada 3 badak jantan dan juga 5 badak betina. Badak jantan itu cowok ya. Yang paling tua di sini siapa? Andalas. Ada yang tahu nggak arti nama Andalas itu apa? Andalas itu sebenarnya artinya Sumatera. Jadi kayak zaman dulu pulau-pulau Sumatera itu disebut dengan Andalas. Nah, Andalas ini ada yang bisa nebak nggak dia dulu lahirnya di mana? Di Indonesia, di mana? Di Lampung. Di dunia. Ya, jadi Andalas ini dulu lahirnya di Cincinnati Zoo, Amerika Serikat. Wah, kok bisa Kak sekarang ada di SRS? Iya ya, jadi Andalas itu lahir tahun 2001. Teman-teman udah lahir belum? Nah, ini lahirnya tahun berapa? 2012. Oke. Andalas itu lahir di Cincinnati Zoo, Amerika Serikat tahun 2001. Dulu banget tahun 80-an waktu ibu-ibu kalian baru lahir mungkin. Jadi pemerintah Republik Indonesia itu punya program untuk konservasi badak. Dulu badak Sumatera yang masih banyak di alam di Leuser, dulu masih ada di Kerinci, di Waikamas, di Bengkulu. Itu beberapa diambil, ditangkap dari alam dan kemudian disebar ke beberapa kebun binatang yang dianggap bisa untuk tempat untuk perkembangbiakan badak, untuk biar badaknya itu bisa lebih banyak gitu. Nah, salah satunya itu bapak sama ibunya si Andalas ini. Dulu bapak sama ibu Andalas ini namanya Ibu sama Eni. Dulu mereka dibawa dari Indonesia ke Amerika, kemudian di sana mereka berkembang biak dan anak pertamanya itu dulu Andalas. Nah, Andalas ini akhirnya dibawa ke Indonesia. Ada yang tahu nggak dia dulu ke Indonesia naik apa? Iya, naik pesawat. Jadi dulu dia naik pesawat, satu pesawat itu cuma untuk Andalas, teman-teman, dari Amerika. Nah, sekarang Andalas kok bisa bukannya berat banget. Jadi memang ada nanti badaknya itu ditaruh di dalam satu kandang kayu, terus nanti dibawa ke pesawatnya, ditaruh di bagasi gitu, teman-teman. Memang sudah ada tekniknya. Terus sepanjang perjalanan nanti akan dipantau terus sama tim. Nah, Andalas ini adalah badak jantan paling tua di SRS. Yang kedua itu yang paling tua siapa nih? Harapan. Nah, ada yang tahu nggak? Harapan itu adalah adiknya Andalas. Jadi mereka saudaraan, teman-teman. Iya, tapi sekarang di SRS itu badak yang paling besar itu adalah badak Harapan. Teman-teman tahu nggak Harapan itu beratnya berapa kira-kira? 200 kilo itu badak bayi. 1 ton itu badak Jawa biasanya. 1,5 kurang kan tadi kata kuncinya 800. Nah, ya Harapan itu hampir 800 kilo. Jadi dia adalah badak paling besar di SRS. Kira-kira sekarang beratnya terakhir yang kami dapat informasinya Harapan itu sekitar 750-an kilogram. Jadi dia badak terbesar di SRS sekarang. Nah, yang ketiga itu adalah Andatu. Namanya mirip ya, Andalas sama Andatu. Andalas sekarang di SRS juga. Mereka bertiga ini ada di SRS. Yang paling tua Andalas, yang paling besar Harapan. Besar maksudnya berat. Badannya paling berat itu Harapan. Nah, Andatu ini adalah
Akhirnya tim dokter bilang, kok kayaknya masih lama nih, masih nanti malam. Tapi ternyata itu prosesnya sangat cepat. Biasanya kan kayak harus tunggu 12 jam dulu dari tanda pertama. Ternyata dia langsung lahir dan dia lahir waktu itu jam 11.44 waktu Indonesia bagian barat. Terus waktu itu kalau kelahirannya Anda tuh sama Delila itu tidak perlu ditolong sama dokter. Jadi langsung lahir ya kan. Tapi waktu Sedanira lahir, Rosa itu nggak mau ngeden gitu, nggak mau ngeden. Akhirnya terpaksa dokter dan perawat di sana bantu Rosa untuk menarik anaknya. Jadi waktu itu Sedanira dia ditarik, jadi kayak dokternya jadi bidan gitu teman-teman, bantu untuk menarik anaknya. Nanti ada videonya, kita bisa lihat. Dan waktu itu dia lahir beratnya berapa coba? Kira-kira? Wah, gede banget 200. Lahir 2 kilo. 2 kilo itu manusia ya. Jadi dia lahirnya dulu 20 kilogram. 20 kilogram dan sekarang ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira dia berapa beratnya? Dia sekarang udah 9 bulan. 50, 100. Sekarang Januari awal kemarin dia ditimbang beratnya 333 kilo. Gede banget kan ya? Jadi memang badak Sumatera itu setelah lahir sampai dia umur 2 tahun, kira-kira setiap hari dia menambah berat badannya itu 1 kilo. Kalau dia sehat, nggak diare, nggak sakit, rata-rata itu setiap hari namanya 1 kilo sampai kira-kira dia umur 2 tahun. Jadi sekarang dia 9 bulan sudah 333 kilo. Oke, lanjut. Nah, jadi tadi Kalina kan udah cerita badak-badak yang lahir di SLS. Kalau disimpulkan ada 3 ya. Jadi ada Andatu, anaknya Ratu dan Andalas. Kemudian Delila, anaknya Ratu dan Andalas juga. Dan kemudian Sedanira. Sedanira ini anaknya Andatu. Andatu dulu yang sekecil ini udah punya anak. Dia bersama Rosa punya anak namanya Sedanira. Jadi kita berdoa ya, kita berharap di tahun ini, di tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya kita punya anak badak lagi gitu. Jadi nanti kalau anak badaknya banyak bisa ditaruh lagi di alam dan menambah populasi yang ada di alam. Jadi untuk mencegah kepunahan dari badak Sumatera. Lucu ya, anak-anak badak itu dia ada rambutnya kayak beruang pokoknya. Oke, lanjut. Nah, ini seperti yang tadi kalian udah bilang, badannya itu soliter, kemudian sensitif, pemalu, dan dia itu cenderung tidak punya musuh. Dan dia itu juga aktif di malam hari, tapi dia bukan nokturnal. Dia siang hari dia tetap beraktivitas, malam hari dia juga beraktivitas. Ya, gimana? Badak pernah marah? Pernah dong. Kalian juga yang di sini mungkin ada yang sabar, kalau diusilin kan pasti marah. Badak juga marah. Jadi biasanya dokter di sana sudah tahu kira-kira, wah ini kayaknya badaknya kesel nih. Katanya kalau Delila, ada yang cerita, Delila itu kalau udah marah matanya itu agak merah. Jadi setiap badak itu beda-beda teman-teman. Kalau dia marah atau stres gitu ya, itu ada ciri-cirinya dan itu biasanya kiper dan dokter tahu. Ya, kadang kayak gitu. Betul, suaranya kayak gitu. Ada suaranya teman-teman. Suaranya kalau Delila yang kakak lihat itu kayak meluncing gitu. Terus gimana ya? Gak bisa. Gimana? Nanti ada dari suara, ada suara badak. Tadi yang ngasih nama harapan, aduh siapa ya dulu harapan itu namanya bukan harapan. Kalau di Amerika namanya itu Harry, HARRY, Harry. Tapi pas pindah ke Indonesia dia namanya harapan. Yaitu seperti doa ya, doa dari pemerintah Republik Indonesia juga. Harapan ini nanti bisa menjadi salah satu badak yang mencegah kepunahan dari badak Sumatera. Kalau Ratu dulu itu dikasih nama Ratu karena dia dulu keluar kawasan dan nama desanya itu Desa Labuhan Ratu. Jadi namanya dia Ratu. Nanti teman-teman kalau ke SRS akan lewat nama desa itu, Desa Labuhan Ratu.
biasanya badak itu kalau makan, dia itu dikenal sebagai satwa browser, satwa yang suka makan pucuk-pucuk tanaman. Jadi biasanya dia suka sama pucuk-pucuk tanaman dan itu sangat berkontribusi untuk ekosistem karena dengan dia makan pucuk-pucuk tanaman, nanti tunas-tunas baru itu akan lebih cepat muncul. Jadi hutan itu akan lebih cepat untuk regenerasi. Nah, dia itu biasanya kalau makan badak itu memelintir teman-teman, jadi kayak diputer gitu. Nah, biasanya pelintiran bekas makan badak itu juga yang menjadi salah satu tanda keberadaan badak di alam liar. Jadi biasanya kalau teman-teman yang RPU kita ada program Rider Protection Unit yang setiap bulan itu ke kawasan untuk mengecek tanda-tanda keberadaan badak. Nah, salah satu tandanya itu adalah pelintiran atau bekas pakan badak yang biasanya itu melintir. Kemudian badak juga berkubang. Ada yang tahu nggak sehari badak berkubang berapa lama? 5 jam. Kurang. Berapa kira-kira? Jadi sehari itu ada berapa jam? 24 jam ya? Sepertiga dari 24 jam itu badak menghabiskan waktunya untuk berkubang. Jadi kayak sekitar 8 jam sehari mereka itu sukanya berkubang. Kira-kira kenapa sih Kak kalau badak itu berkubang? Agar kulitnya tidak terbakar, menurunkan suhu tubuh, apalagi? Mandi. Oke. Jadi badak itu berkubang untuk menghindari parasit teman-teman. Jadi kadang ada lalat, namanya itu lalat pitak. Dia itu suka banget menghindar di tubuhnya badak dan menghisap darah. Nah, untuk menghindari itu biasanya mereka berkubang. Selain itu, badak berkubang juga untuk mendinginkan suhu tubuh dia karena dia sukanya menjelajah kan. Jadi untuk menormalkan suhu tubuhnya, bersejuk-sejuk, mereka berkubang. Terus kubangannya itu biasanya bukan kubangan air ya, tapi lumpur kayak air campur lumpur gitu. Nah, kubangan ini juga salah satu tanda keberadaan badak di alam selain pelintiran tadi. Jadi teman-teman patroli di dalam Taman Nasional biasanya kalau mereka ke hutan, wah ini kita ada pelintiran, wah kita ada berkubang, berarti ada kubangan. Berarti di situ kita bisa melihat di situ ada kemungkinan ada badak di situ. Selain juga nanti ada tapak, kemudian tanda-tanda lain. Nah, mereka itu juga menjelajah satu hari. Badak itu sekitar 12 kilo mereka bisa menjelajah. Kalian kuat nggak sehari jalan 12 kilo? Enggak ya? Nah, mereka tuh biasanya 12 kilo sehari dan tidur. Biasanya juga kadang badak itu berkubang sambil tidur. Jadi kayak spa gitu. Oke, lanjut. Nah, ini gambar apa sih? Tulang. Kaki. Nah, betul, ini gambar kaki atau tapaknya badak, teman-teman. Tapak badak itu ada berapa? Ada berapa jarinya? 3. Tadi ada ya pertanyaannya ya, mana di bawah ini yang merupakan tapak badak. Jadi tinggal hitung aja yang ada 3 itu tapaknya badak. Nih, Kalinda ada contoh tapak. Ini tapak badak kira-kira sebesar ini, teman-teman. Gede banget ya, ini satu muka. Ini kira-kira ini tapaknya siapa? Badak siapa coba? Ya, badak Sumatera. Ini badak Sumatera yang ada di SRS. Ini adalah tapaknya yang paling tua. Ya, ini tapaknya Bina. Jadi waktu itu kita mencetak tapaknya Bina dan jadi ini dia masuknya sudah di yang ini ya, yang dewasa. Jadi biasanya kalau yang masih kecil itu kayak gitu. Nanti makin gede, makin besar. Ini nanti hampir sebesar muka ya, teman-teman. Biasanya kalau di di hutan itu kan ketemu ya bekas tapaknya. Nah, biasanya teman-teman patroli itu akan menghitung panjang dari si tapaknya. Jadi ketika tahu panjang tapak, itu bisa tahu oh ini ternyata badak dewasa, oh ini badak remaja, ini badak yang masih kecil gitu. Kalau yang besar seperti ini, nah biasanya umurnya dari sini ke sini itu panjang dari si tapak itu, teman-teman. Jadi nanti ada kategorinya. Sekitar 20-an cm itu
sudah masuk ke tapak badak dewasa. Terus kalau yang masih anak-anak itu kayak sekitar masih 5 cm, 10 itu masih anak-anak yang baru ini. Nih seperti ini ya, jadi bayangin aja kakinya aja sebesar ini loh. Iya, lebih besar daripada muka kita gitu. Apalagi badaknya itu mirip sapi ya kalau badak Sumatera, kerbau, tapi dia yang lebih besar dan dia bercula. Itu sih kalau badak Sumatera. Jadi seperti ini teman-teman tapaknya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lagi, mana tapak badak Sumatera yang kayak gini ya, yang ada 3 jari ya, 3 jari gitu. Badak Jawa juga sama, tapaknya juga sama kayak gitu. Tapi dia lebih besar. Nah, ini tadi makanan badak. Teman-teman, badak Sumatera itu gak makan rumput ya. Dia nggak suka makan rumput. Yang suka makan rumput itu badak Afrika. Kalau badak Sumatera dia nggak suka. Katanya gak enak sih. Nah, kenapa mereka nggak suka makan rumput juga? Kan tadi di badak Sumatera juga ada yang runcing ya. Nah itu biasanya kalau makan rumput mereka nggak bisa. Mereka bisanya makan ini dengan memelihara. Nah, di sini ada yang di rumahnya punya pohon ini nggak? Nggak ada ya? Kalau nangka ada nggak? Nangka. Nah, selain pakan-pakan ini kan, kalau yang di SRS ya, kita belajar dari badak-badak di SRS ini makanan-makanan kesukaan badak. Ada juga badak itu yang suka daun nangka juga. Jadi mereka tuh suka daun yang bergetak, ada arang, tangan, laban, mulai. Jadi mereka nggak makan rumput ya. Badak Sumatera itu nggak makan rumput. Mereka makan ini, atau kadang kita untuk kalau badak sakit kadang mau masukin obat atau apa, itu bisa juga mereka makan pisang atau buah-buahan. Jadi biasanya kita juga kadang suka kasih makan buah. Iya, kasih makan buah gitu. Lanjut. Nih, badak berkembang nih contohnya. Ini badak apa kira-kira? Badak Jawa. Ya, badak Jawa ya, cuanya 1. Jadi badak itu berkembang kayak gini. Kadang dia juga ini berkembangnya yang lagi main gitu, main. Ini celanya 1 ya, ini badak Jawa tuh kayak di pundak, lipatan di pundak. Ini berarti badak Jawa yang ada di mana nih? Taman Nasional Ujung Kulon. Iya, senang banget ya badaknya berkembang. Kayak kita kalau mandi bola juga senang. Lanjut. Nah ini contoh badak makan nih, runcing. Jadi si runcingnya itu buat jari, karena kan mereka cuma punya kaki yang kakinya besar, jadi mereka nggak bisa ngambil makanan. Makanya mereka menggunakan mulut mereka yang runcing itu buat ngambil makanan. Nah, kalau badak Sumatera kan kita punya penangkaran. Kalau badak Jawa kita nggak punya. Jadi badak Jawa itu benar-benar semuanya ada di alam. Biasanya, terus gimana dong Kak cara ngecek badak Jawa itu? Apakah dia baik atau gimana? Kita biasanya pasang namanya itu kamera jebak atau kamera trap. Itu dipasang di jalur-jalurnya badak. Jadi nanti sebulan sekali dipasang, terus nanti dilihat apakah ada badak yang lewat di situ. Nah, ini salah satunya kameranya ini bukan manusia ini yang ambil, bukan kameramen ya. Ini yang ambil itu kamera trap yang dipasang begitu. Iya, di pohon kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini yang kelahiran yang waktu itu kalian yang ini kelahirannya Sedamira ya. Kita lihat ya, kita lihat bareng-bareng ya. Iya, ini Rosa. Jadi waktu itu kakinya duluan yang keluar teman-teman. Jadi dia lahirnya siang-siang. Nah akhirnya karena dia kesusahan, ini dokter hewan akhirnya mau bantuin Rosa biar dia cepat mengeluarkan anaknya, karena kita khawatir anaknya tidak tertolong. Akhirnya dokter memutuskan untuk membantu Rosa. Jadi waktu itu kita bantu untuk tarik teman-teman. Dan ini adalah pengalaman pertama juga di SRS menangani badak yang lahirnya harus ditolong.
Jadi ini ada dokter, ini kipernya Rosa. Kiper itu perawat ya. Ya, ini penuh perjuangan ya kelahiran Rosa. Waktu itu anaknya belum bisa bernafas, jadi kita juga kaget ya waktu itu hampir 30 menit anaknya nggak ada nafas gitu. Kita udah khawatir ya waktu itu, tapi akhirnya dengan pertolongan dokter kayak mengasih oksigen juga buat anaknya, akhirnya anaknya bisa selamat dan akhirnya sekarang bisa hidup 333 kg. Iya betul. Kenapa? Waktu itu memang Delila juga yang nggak nuke ya. Delila juga waktu itu sempat sekitar berapa menit dia juga nggak ada nafas. Memang tergantung kondisi bayi masing-masing sih, tapi akhirnya bernafas juga. Kalau Delila sama Andatu, mereka beberapa jam setelahnya itu bisa langsung berjalan ya, berdiri gitu, jalan kaki. Nah kalau anaknya Rosa ini harus tunggu sampai 12 jam baru bisa berdiri, kemudian besoknya dia baru bisa jalan. Jadi memang setiap anak itu beda-beda, termasuk kita juga kan kadang umur berapa bulan kita ada yang udah bisa merangkak, ada yang baru bisa ngomong dulu gitu kan. Sama Badak juga beda-beda teman-teman. Badak ada yang bisa, ini dibantu berdiri sama Rosa. Nah ini dulu dia sekecil ini 20 kilo. Dan biasanya kita juga kalau mau, waktu itu Kalinda dokumentasi ini kita nggak boleh deket-deket sama Badak. Jadi memang kita pakai lensa yang agak panjang karena kita itu nggak boleh satu ruangan sama Badak teman-teman, karena Badak itu kan sangat sensitif ya. Jadi kita tuh biasanya di luar pagar, kita ngambil gambarnya itu di luar pagar, yang bisa masuk itu cuma dokter sama perawat yang boleh masuk, dan bisa nyentuh Badak itu cuma dua itu. Sedangkan kita itu di luar, dan Badak itu sangat sensitif. Jadi waktu kelahiran pun kita nggak bisa sembarangan orang masuk ke dalam kawasan kelahiran ini ya, masuk wartawan, semua itu nggak bisa masuk. Termasuk kalau ada Pak Presiden juga kayak Pak Presiden nggak boleh masuk gitu, karena itu tadi Badak itu sangat sensitif dan memang hanya orang-orang waktu kelahiran itu memang hanya orang-orang yang bertugas aja yang bisa ada di daerah situ. Lanjut. Nah waktu 1 bulan dia udah sebesar ini. Waktu sebulan dia Kalinda di sana sampai dia umur 1 bulan. Jadi waktu 1 bulan dia beratnya waktu itu 42 kilo. Ini dia udah bisa jalan waktu itu. Ya, jadi Rosa itu sebelum akhirnya punya Sedanira, dia itu 8 kali keguguran, dan kehamilan ke-9 akhirnya dia bisa punya anak. Karena Rosa dulu punya penyakit yang itu mau dioperasi tapi nggak jadi, ternyata dia bisa mempertahankan janinnya ini yang Sedanira. Jadi ini juga sebuah kebanggaan untuk kita, untuk teman-teman di SRS, untuk teman-teman di YKPS juga, karena akhirnya Rosa bisa punya anak. Itu juga perjuangan yang panjang juga dari teman-teman dokter. Iya, kalau keguguran itu biasanya masih kecil ya, masih berapa bulan, keguguran hilang gitu janinnya, nggak sampai besar. Nah ini dia waktu umur berapa ya? Dia bulan September itu dia umur sekitar 6 bulan kalau nggak salah. Jadi ini kita bandingin, dia waktu 1 bulan ya, 1 bulannya dia kayak gini. Terus bulan Septembernya nanti kita lihat perbedaannya. Ini berambut nih, ada rambutnya nih, kayak beruang.
Barisan Selatan semuanya badak liar. Di Waikambas itu badak liar dan badak penangkaran. Dan biasanya setiap bulan itu ada teman-teman patroli yang masuk ke hutan untuk memantau kondisi habitat, kondisi rumahnya badak. Jadi kita bisa tahu badak itu sekarang habitatnya, misal ada kebakaran hutan, teman-teman ini yang ikut membantu untuk memadamkan api gitu di hutan. Jadi teman-teman RPU ini berfungsi untuk mengamankan habitat dan populasi badak yang ada di alam. Lanjut. Nih teman-teman patroli biasanya 15 sampai 20 hari mereka ada di hutan teman-teman untuk patroli. Nah, kenapa sih Kak badak itu penting untuk dilindungi? Fungsi badak itu dia punya ada fungsinya untuk ekosistem ya. Jadi tadi kalian pernah cerita badak itu suka makan tunas-tunas daun. Jadi dia adalah satwa yang bisa untuk meregenerasi hutan lebih cepat gitu. Jadi dia itu adalah satwa browser yang untuk meregenerasi hutan, dan dia juga penyebar benih teman-teman, sama seperti misalnya orang-hutan, kemudian burung gitu ya. Dan badak itu kan dia besar banget. Jadi ketika dia menapak biasanya tanah atau serasa yang harusnya itu masih tertutup dan itu sulit untuk misal biji-bijian tumbuh di situ, karena diinjak badak tanahnya bisa jadi lebih terbuka dan itu bisa mempercepat untuk biji-biji itu tumbuh. Dan selain itu kenapa kita harus melindungi badak? Ya karena badak Jawa maupun badak Sumatera sekarang hanya ada di Indonesia gitu. Kalau bukan kita yang melindungi, siapa lagi? Kalau bukan kita yang bangga dengan badak Sumatera dan badak Jawa, siapa lagi gitu? Kita kan nggak mau ya nanti badak Sumatera maupun badak Jawa seperti badak-badak yang ada di Thailand, Malaysia, atau di Vietnam yang sudah punah. Kita kan nggak mau ya. Jadi kita berharap dengan upaya-upaya tadi yang YABI dan pemerintah Indonesia lakukan dengan penangkaran badak, dengan patroli di kawasan, semoga kita berdoa sama-sama badak-badak kita bisa terus lestari dan nanti sampai teman-teman punya anak, punya cucu, badak Sumatera dan badak Jawa itu terus ada dan tidak cuma menjadi cerita. Begitu ya teman-teman ya. Kita berdoa. Oke, lanjut. Nah ini, yuk kita sama-sama jaga badak Jawa dan badak Sumatera. Oke, mungkin pertanyaannya dikit aja ya, karena nanti kan kita ada game juga. Kalian buka 2 pertanyaan aja deh, kalau gitu. Nanti soalnya kita juga mau lihat film juga. Ya. Nah ya, jadi tadi kan kalau dokter cerita total badak di badak Sumatera saat ini di semua tempat itu ada sekitar 80. Nah itu tersebar di beberapa tempat. Nah di Waikambas itu perkiraannya 15 sampai 17 betul. Bayangkan semua badak-badak itu kan tersebar, jadi mereka susah untuk bertemu. Jadi nanti perkembangbiakannya susah, makanya salah satu caranya dengan adanya penangkaran di SLS Waikambas. Jadi betul data terakhir dari Taman Nasional Waikambas, badaknya tinggal segitu, tinggal 15 sampai 17. Begitupun juga di Bukit Barisan Selatan, di Rausen, di Kalimantan, jumlahnya juga mirip-mirip. Jadi kalau di total sekitar kurang lebih 80. Makanya kenapa badak Sumatera itu sekarang jadi salah satu badak yang paling terancam di dunia. Begitu. Ya, satu lagi pertanyaan.
adalah Kita rusa. cerita bedah Sumatera. Kedengeran nggak? Sumatera. Ia dikenal sebagai satwa yang suka berenang di kepulauan lumpur. Populasi dan habitatnya dapat dilakukan membuatnya hidup dan terselamatkan. Ini adalah rusa, badak Sumatera betina, di barisan selatan Sumatera. Ia dikenal sebagai satwa pemalu yang suka berenang di kubangan lumpur. Populasi dan habitatnya yang perlahan hilang akibat perang hutan dan perburuan liar membuatnya hidup dan terselamatkan di Pusat Konservasi Suaka Gunung Sumatera. Inilah badak Sumatera, satwa langka yang berada di awam kepunahan. Namun masih tersedia sececah harapan akan bertambahnya jumlah populasi mereka melalui uluran tangan manusia. Badak Sumatera atau dalam bahasa Latin disebut Dicerorhinus sumatrensis adalah jenis spesies badak terkecil yang paling dilindungi di dunia. Saat ini hanya terdapat 5 jenis spesies badak yang masih hidup di dunia, yaitu badak hitam dan badak putih yang hidup di benua Afrika. Badak India yang tersebar di negara India, Nepal, dan Bhutan. Kemudian badak Jawa yang hidup di semenanjung ujung kulon, serta badak Sumatera yang tersebar di Pulau Sumatera dan juga Kalimantan. Secara morfologi, badak Sumatera terkenal sebagai the hairy rhinoceros atau jenis badak yang berakut. Tubuhnya gemuk dan agak bulat, kulitnya licin, dan seluruh permukaan tubuhnya tertutup oleh rambut-rambut pendek yang kaku. Berbeda dengan jenis badak lainnya, badak Sumatera hanya memiliki 2 lipatan kulit utama. Satu lipatan terdapat di belakang kaki depan yang melingkari daerah tubuhnya, dan satu lipatan lagi melingkari perut bagian lateral dekat kaki belakangnya. Jika badak Jawa terkenal sebagai badak bercula satu, lain halnya dengan badak Sumatera yang memiliki 2 buah cula. Satu cula bagian anterior berada di atas ujung dari moncongnya, dan satu cula bagian posterior yang terletak di atas matanya. Sebagai satwa yang dipola pemakan semak dan jenis daun-daunan, badak Sumatera banyak menghabiskan waktunya dengan berjalan dan menjelajah untuk mencari makan sepanjang hari. Biasanya mereka makan tumbuh-tumbuhan yang mengandung getah dan berair. Tengah hari, ketika sinar mentari mulai menyengat, hewan bercula ini akan beranjak mencari akses ke badan air untuk berkuat. Perilaku ini biasa dilakukan karena badak membutuhkan air atau lumpur untuk mendinginkan tubuhnya. Itu pitak. Yang lalat pitak yang tadi kata Kalinda dia bisa menghisap darahnya si badak, itu tadi serangannya kayak gitu. Iya, dia nggak suka kan, kayak kita kalau digigit nyamuk kan nggak suka, jadi kita pakai autan. Nah kalau badak kan kadang nggak bisa pakai autan, jadi mereka berubah. Pakai auto habis
akan berkurangnya habitat dan aksi pertumbuhan liar membuat status konservasinya dalam kondisi kritis menuju kepunahan. Guna menjaga keberlangsungan hidup satwa endemik khas Sumatera ini, diperlukan tindakan penyelamatan dan penambahan populasinya melalui serangkaian upaya konservasi yang berkelanjutan. Yeay, gitu ya. Tadi badak Sumatera. Apa? Badak Jawa. Susah videonya karena tadi kan Kalinda bilang ya, badak Jawa itu susah untuk diambil foto sama kameramen karena mereka ada di liar. Jadi nggak bisa semua orang bertemu sama badak Jawa. Bahkan teman-teman patroli aja cuman beberapa orang yang pernah lihat badak Jawa secara langsung maupun lihat badak Sumatera secara langsung karena mereka itu sangat pemalu teman-teman. Jadi biasanya kalau ada mereka tahu nih bakal ada manusia itu mereka biasanya menghindar. Ada yang foto nggak? Ada yang foto badak Jawa. Badak Jawa itu ada dulu beberapa orang fotografer tapi itu harus tinggal kayak sekitar 20 hari gitu di hutan. Jadi kayak mereka harus beradaptasi dengan suasana hutan dulu baru mereka bisa dapat si badak. Channel YouTube-nya ada di channel YouTube kementerian sih. Cuman Kalinda nanti Kalinda cek lagi ya apakah si badak ini sudah masuk ke channel yang kementerian atau belum. Kenapa badak Jawa nggak ditaruh penangkaran? Pertanyaannya bagus. Kita ada sebenarnya pemerintah Republik Indonesia punya keinginan untuk itu, punya program untuk itu, tapi mungkin akan terrealisasi dalam beberapa tahun ke depan. Sebenarnya di badak Jawa itu kita juga ada namanya JRSTA, Java Rhino Study and Conservation Area. Jadi di sana ada pagar juga seperti pagar GSRS. Sebenarnya kita ada rencana untuk memancing badak biar bisa masuk situ. Jadi kayak beberapa badak Jawa itu bisa masuk ke situ dan nanti akan dipilih badak yang bagus akan ditaruh di SRS. Jadi nanti akan dibangun juga SRS tapi untuk badak Jawa. Tapi memang saat ini masih dalam proses perencanaan. Iya, jadi dalam proses perencanaan karena kita tahu juga badak Jawa karena sekarang kan cuma ada di ujung kulon ya. Dan kalau misal ancamannya sangat besar, nggak cuma perburuan. Kalau di ujung kulon kan dekat juga dengan Krakatau. Kemarin kalau nggak salah atau apa ya itu Krakatau kan juga meletus ya, Gunung Krakatau sempat ada erupsi juga. Kita juga khawatir kalau itu erupsinya besar itu bisa mengancam habitatnya badak Jawa selain karena dia juga dekat dengan pesisir, rawan gempa segala macam. Jadi memang kita ada program. Ujung Kulon pernah tsunami, pernah sih dulu. Tapi dalam waktu dekat semoga tidak ya karena badaknya biasanya badak itu ada nalurinya juga ya, naluri untuk bertahan ya hewan-hewan. Jadi mereka biasanya juga kalau di Merapi dulu di Gunung Merapi di Jogja kali dia pernah belajar dulu kalau Merapi mau erupsi si hewan-hewan di hutan itu biasanya langsung turun gunung. Jadi mereka itu punya naluri untuk menyelamatkan diri. Mungkin sama juga seperti badak Jawa ketika mereka sudah ada sinyal-sinyal ada bencana, mungkin mereka bisa mencegah biar mereka nggak kena gitu, nggak kena tsunami. Iya mungkin bisa gunung atau gimana gitu ya. Jadi tapi kan tidak bisa diandalkan sama badak sendiri. Kita juga harus ikut membantu badak biar dia juga selamat. Jadi kayak misal burung aja, burung kalau misal ada hujan nih, dia kan juga akan pergi ya. Burung itu akan pergi ke tempat yang nggak ada hujan, sama seperti itu. Iya, pantesan kalau hujan nggak pernah lihat burung karena burungnya pergi. Nah sama seperti itu badak Jawa juga kalau ada sinyal akan ada bencana atau seperti apa dia akan menghindar ke tempat yang dirasa lebih aman. Badak suka buah nggak? Suka banget. Kalau dia sana tuh sukanya pisang atau apel. Gitu. Jadi biasanya kalau badak ulang tahun
kuning ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, ada pertanyaan lagi? Umur rata-rata badak, oh bagus nih pertanyaan. Jadi badak memang kita sangat minim ya penelitian untuk badak, tapi kalau kata dokter umur rata-rata badak itu sekitar 45 sampai 50 tahun ya, hampir sama dengan rata-rata umur sekitar segitu. Jadi tadi yang badak Sumatera paling tua yang Bina, dia kan tahun ini sudah 43 tahun ya. Kalau misal dia bisa sampai mencapai umur 45 tahun, 2 tahun lagi, itu merupakan suatu capaian juga untuk Indonesia karena bisa menangkan badak sampai usianya 45 tahun. Begitu. Pertanyaan lagi? Iya, umur rata-ratanya sekitar 45 sampai 50 tahun. Nanti teman-teman kalau ke SMS bisa juga langsung tanya ke dokternya. 100 tahun mungkin badak purba ya, tapi kalau dari penelitian yang berada untuk badak Sumatera memang belum ada yang sampai mencatat 100 tahun. Ada lagi pertanyaan? Jadi sekali lagi badak itu kan tadi dia soliter, sangat sensitif, makanya kita juga sangat hati-hati ya untuk menangani badak Sumatera ini. Pertama sekarang memang di SMS juga kita program sekarang untuk pengembangbiakan badak biar badaknya lebih banyak. Jadi fokusnya sekarang untuk itu, makanya memang sangat susah untuk bertemu dengan badak karena kita takut badaknya merasa stres kalau misal terlalu banyak orang yang berkunjung, kemudian bahkan waktu kelahiran atau sejak COVID kemarin pun yang bisa berkunjung kalau ada orang penting juga kita sangat membatasi itu gitu. Jadi nggak semua orang bisa berkunjung langsung melihat badak seperti itu teman-teman. Ada lagi nggak pertanyaan? Ya. Gimana? Pernah diseruduk badak? Kalau kalinya sih belum pernah ya, karena kan kalinya di luar kandang. Tapi memang cerita kiper perawat badak sama dokter kadang badaknya suka iseng gitu loh ngajak main atau gimana. Tapi kan badaknya merasa mengajak main, tapi kalau buat kita kan itu serius ya. Jadi pernah beberapa kali memang sempat mau nyeruduk juga. Mungkin dia lagi stres atau lagi marah dan kita nggak tahu alasannya. Kadang juga seperti itu karena kan meskipun dia penangkaran, tapi kan kita tahu ya badak Sumatera itu adalah satwa liar, sama seperti harimau, orangutan, kemudian gajah. Jadi jiwa liar mereka tuh masih ada gitu. Jadi meskipun mereka di penangkaran setiap hari ketemu dengan dokter dan kiper, tapi mereka masih punya jiwa liar. Ada gajah nggak di Waikambas? Ada dong. Jadi di Waikambas tuh ada banyak gajah dan gajah biasanya tahu nggak di Waikambas itu gajahnya biasanya setiap rombongan gajahnya itu dikasih GPS gitu teman-teman. Jadi bisa dipantau, wah badak rombongan badak mawar dia udah nyampe sini nih. Kalau misal mereka dekat kemungkinan biasanya akan ada masyarakat yang mencoba untuk menghalau gajah biar mereka nggak masuk ke dalam tempat. Iya pakai petasan biasanya. Jadi diusir biar mereka tetap masuk di dalam kawasan biar mereka nggak ke kawasan gitu. Ada lagi? Terakhir ya pertanyaan. Enggak, jadi dari jauh dan ke atas, nggak ke gajahnya. Jadi cuma usir. Jadi biasanya gajah itu kan takut. Kita sebelum ini kita proses dulu ya, karena tadi kan sudah mendengarkan Kak dan Kak Linda bercerita tentang badak Indonesia. Pertanyaannya sama kayak tadi. Wah ini kayaknya udah pintar-pintar semua sih, pasti lebih cepat menjawabnya. Jadi nanti bagi sama ya, dikasih nama sama kelas 2. Diisi lagi pertanyaannya sama. Ya sama. Nanti kan biar Kak Linda sama Kak
Belakang nggak ada namanya juga. Nanti kan dikumpulin pakai nama. Udah semua. Kamu tuh teman-teman ini kalau tuh ada iya karena tuh punya kenang-kenangan buat kalian. Kita nggak mau kasih badak tapi bukan badak beneran ya. Soalnya kalau badak beneran nggak nyampe 3. Dan nanti kalian nggak bisa merawat kalau badak beneran. Kalau badak beneran kan harus punya 2 kali 10 hektar. Iya. Ya kita mau kasih kenang-kenangan ya. Sederhana tapi semoga bermanfaat. Iya. Kita punya kenang-kenangan badak ya. Masih ada yang belum? Nggak usah baris. Nggak usah baris, duduk aja yang rapi. Duduk aja yang rapi. Makin maju. Iya sama semua dong. Ada hadiah utamanya kalau kalian menang games. Kalian mau pada games nggak sih? Tapi kalau games istirahat dulu ya. Kan ini udah mau zuhur. Kita dibagi ya. Jadi tadi masih ada yang jawab badak Sumatera culanya 1. Ini badak Sumatera culanya 2 ya. Aku darahnya bukan darah merah. Masih kurang di sana. Oh itu masih mbak. Badak putih bukan Dia suka skincare. Badak putih pakai skincare. Dia pakai skincare. Tunjukin coba. Yang belum siapa? Tunjukin. Tunjukin itu. Udah semua ya, udah semua ya. Bentar. Semua mbak. Oke, teman-teman. Udah. Masih ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Udah nggak ada pertanyaan lagi. Teman-teman masih mau pada games nggak nanti? Ini yang penting dapat hadiahnya. Oke, kalau mau berarti nanti habis zuhur ya. Habis zuhur teman-teman sholat dulu, istirahat dulu. Nanti kita games bentar. Tapi sebelumnya Kalida mau terima kasih, Kalida sama Kak mau terima kasih karena teman-teman di sini sudah sangat antusias untuk mendengarkan cerita Kalida sama kamu untuk berkenalan sama badak Jawa dan badak Sumatera. Kita berdoa ya teman-teman, semoga badak Jawa sama badak Sumatera bisa terus lestari sampai anak cucu kita nanti tetap bisa tahu kalau
Badak Sumatera dan Badak Jawa itu masih ada. Gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Orang